Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Meng Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini aku akan merangkum 5 rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Rumah sakit adalah sebuah tempat di mana orang-orang yang sakit dirawat untuk mendapatkan kesembuhannya. Rumah sakit juga tak jarang menjadi tempat terakhir seseorang menjalani kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu, kita dapat menemukan ruang khusus bagi mereka yang sudah meninggal. Ruang tersebut dikenal dengan nama kamar mayat. Ruangan ini menjadi salah satu ruangan yang ditakuti oleh siapapun. Kehadiran mayat-mayat yang ada di ruangan tersebut tentu saja membuat bulu kuduk siapapun bakal berdiri. Hal itu pula yang menyebabkan rumah sakit menjadi salah satu tempat paling angker di dunia. Sejalan dengan hal itu, berbagai kisah horor dan penampakan pun mulai bermunculan. Berikut ini ada beberapa kisah horor dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Kalau begitu, langsung aja kita kepoin bareng-bareng kisahnya. Oke. 1. Rumah Sakit Bandung Medical Center Bandung. Para wargi Bandung pasti sudah nggak asing lagi dengan rumah sakit yang angker yang sudah tidak beroperasi satu ini. Saking terkenal dengan kisah-kisah menyeramkannya, sudah banyak stasiun televisi dengan program horor yang syuting di sini. Kisah horor yang paling terkenal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center adalah sosok suster yang menempati lantai 1. Menurut cerita warga dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali, sosok suster ini sering menampakkan diri dengan seragam yang lusuh, kotor, seperti habis berguling-guling di tanah. Menurut para saksi, sebelum ia muncul di hadapanmu, kamu akan mencium wangi melati yang tidak tertahankan. Beberapa mereka bahkan sampai terbatuk-batuk karena terkadang wewangian tersebut tercampur dengan bau busuk yang sangat menyengat. Rumah sakit angker berikutnya masih di Bandung nih Sobat Meng. 2. Rumah Sakit Immanuel Bandung. Rumah Sakit Immanuel sudah berdiri dengan zaman jajahan Belanda dan konon katanya banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di sini. Mulai dari berdirinya rumah sakit karena keringat dan darah rakyat Indonesia yang tumpah bersamanya sampai para kompeni Belanda yang sering menyiksa para pekerja. Dari sekian banyak ruangan, area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menampakkan diri. Menurut banyak saksi warga, mereka sering melihat keranda mayat yang terguling sendiri, atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat sebelah ruang mayat. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepel lantai, bebauan tidak sedap pun kerap tercium. Misalnya seperti bau darah, imbuh para saksi. Bau yang sudah hilang walaupun mereka sudah sampai di rumah. 3. Rumah Sakit Mardi Waluyo, Blitar. Rumah sakit angker yang ketiga ini berada di Blitar. Dan kisah para penghuninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut. Rumah sakit Mardi Waluyo konon pernah dijadikan sebagai kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Tidak hanya itu, banyak pasien yang pernah dirawat rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam. Atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong berikutnya. Para warga yang tinggal di daerah setempat ini pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral lainnya seperti kuntilanak, genderuwo, dan tuyul. Sekarang
belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini, terkecuali untuk hiburan syuting TV semata. Empat, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, walaupun masih beroperasi, ternyata menyimpan banyak kisah menyeramkan yang bikin kita melek semalaman. Kisah yang akan kami ceritakan ini sudah terkenal dan merupakan salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Alkisah seorang mahasiswa bernama Ramli sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal sehingga ia diharuskan menginap di rumah sakit. Tepat pada pukul 1 malam, Ramli mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit. Penasaran, pemuda tersebut mencari asal-muasal bisikan yang semakin sini semakin keras. Dan akhirnya berakhir di bangsal rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut, ia menemukan sepangkal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis, menatap Ramli dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah dan cekikikan. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini, sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM. Masih sanggup dengar Sobat Meng? Oke deh, lanjut. Rumah sakit angker yang terakhir ini berasal dari Surabaya. Sama seperti Immanuel, Rumah Sakit Darmo sudah dibangun sejak lama. Bangunannya sudah tua. Beberapa sisi di rumah sakit pun sudah terlihat mulai ada yang retak-retak. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak, penunggu bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar seantara Surabaya. Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak yang menangis. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya. Kepalanya tertutup rambut kusut yang berlumuran darah. Hanya karena tidak menampakkan wajah, bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan. Suara tangisannya yang melengking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan, beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. Sobat Meng berani datang ke sini. Oke guys, mana yang paling serem dari kelima rumah sakit itu? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di cerita mistis selanjutnya. Paket Asia. Paket Asia.